Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Salah satu bentuk ujian yang Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada umat manusia di dunia ini adalah apa yang disebut dengan penyakit ain. Di mana penyakit ain ini adalah merupakan penyakit yang muncul dari istilah bahasa Arab, yaitu berasal dari kata ana yu'inu. Adapun penyakit ain tersebut adalah sebuah penyakit, sebuah bencana yang ditimbulkan dari pandangan mata disebabkan karena hati yang hasad, hati yang dengki, hati yang marah terhadap sesuatu atau terhadap saudara kaum muslimin manusia yang lainnya. Namun ketahuilah jamaah rahmatullah, ternyata penyakit ain ini juga bisa ditimbulkan karena perasaan takjub, perasaan merasa wow, perasaan merasa keren terhadap sesuatu, terhadap orang lain. Misalnya ketika seseorang melihat bayi yang lucu, melihat bayi yang menggemaskan, atau melihat barang yang berharga, maka dia pun merasa takjub. Maka di antara bentuk ain tersebut adalah takjub, merasa heran, merasa wow terhadap sesuatu yang dilihatnya. Bahkan jamaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya penyakit ain ini bisa menimbulkan bahaya yang lebih besar, yaitu matinya seseorang karena dia ditimpa dengan penyakit ain tersebut. Sehingga Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, al-ainu haqqun, bahwasanya musibah, bencana, bahkan kematian yang ditimbulkan oleh penyakit ain adalah sesuatu yang hak, sesuatu yang terjadi memang, sesuatu yang nyata. Dan itu kita nampak dan kita bisa rasakan di sekeliling kita. Walau kana syai'un sabiqul qadar sabaqathul ain. Andaikan ada sesuatu, kata Nabi SAW, sesuatu perkara, sesuatu peristiwa yang bisa mendahului takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala, maka ain itu bisa mendahului takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa idza staksaltum faksilu. Dan apabila kalian diminta untuk mandi sebagai bentuk kesembuhan, sebagai bentuk taman obat bagi penyakit ain tersebut, di antaranya adalah dengan mandi, faksilu, maka mandilah kalian. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian mengatakan fakullu ainin hasidin, maka setiap orang yang melahirkan penyakit ain, penyakit pandangan mata yang disertai dengan perasaan takjub atau perasaan benci terhadap sesuatu atau kepada orang lain, maka di dalam dirinya ada hasad. Maka di dalam dirinya ada hasad. Walaysa kullu hasidin ainin, dan tidak semua orang yang hasad itu bisa menimbulkan ain. Sebab kenapa jamaah rahmatullah? Setiap manusia itu berpotensi punya hasad di dalam dirinya. Hasad terhadap kemesraan keluarga seseorang, kaum muslimin, hasad terhadap benda berharga kaum muslimin, hasad terhadap pangkat jabatan yang disandang oleh dan yang dimiliki oleh kaum muslimin, sehingga timbul dalam dirinya hasad. Namun setiap orang hasadnya itu berbeda-beda, bertingkat-tingkat. Maka ada pun orang-orang yang beriman, orang-orang soleh, ada dalam dirinya hasad, namun dia bisa mengekam. Dia kemudian bisa menurunkan ego hasad di dalam dirinya. Namun sebagian orang ada yang pertengahan hasadnya, bahkan ada yang tingkat yang sadis. Dia kemudian hasad, benci terhadap orang, nikmat yang dia dapatkan, maka dia pun kemudian menimbulkan penyakit ain di dalam dirinya, atau melakukan sihir, santet, guna-guna untuk menghancurkan orang yang di dalam dirinya itu ada kebaikan-kebaikan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Sehingga zaman rahmatullah Subhanahu wa taala, para ulama kemudian mengatakan bahwasanya hasad ini adalah merupakan panah yang mematikan. Bahkan dia adalah merupakan sesuatu yang beracun, yang muncul dari sifat hasad, muncul dari sifat iri, ketidakridhaan seseorang kepada orang lain dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. Oleh karena jamaah rahmatullah Subhanahu wa taala, di antara hikmah yang besar, hikmah yang agung, Allah Subhanahu wa taala turunkan ujian termasuk penyakit ain di dalamnya
agar manusia senantiasa bersabar kepada Allah Subhanahu wa taala atas musibah yang ditimpakan Allah kepadanya, sehingga dia bisa mendapatkan pahala yang berlipat ganda dan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosanya. Kemudian yang kedua, agar manusia itu senantiasa bersandar, bertawakal, meminta perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada Allah lah kita kemudian beribadah, dan kepada Allah Subhanahu wa taala kita meminta pertolongan, karena Allah Subhanahu wa taala Dia yang Maha hidup, tidak pernah tidur dan senantiasa mengawasi hamba-hambanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya dari penyakit-penyakit yang bisa mendatangkan keburukan, yang bisa mendatangkan kejelekan kepada kita, keluarga kita, dan harta-harta kita, dan harta kaum muslimin yang lainnya. Barakallahu fikum, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.